Tanggal 6 Maret 2022 kita bertemu dalam Zoom ya saudara-saudara. Mikrofonnya harap dimatikan supaya kita boleh ibadah dengan baik dan fokus. Sebelum kita memulainya, saya mengajak kita akan berdoa dahulu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa, karena Engkau sangat baik dan sangat mengasihi setiap anak-anaknya yang selalu berharap. Tuhan, terima kasih untuk perjalanan hidup yang harus kami lewati setiap hari dalam pimpinan tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Engkau beracaralah ya Bapa, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah saudara-saudara, sembahlah Tuhan Allah kita yang hidup itu ya Bapa. Tuhan, haleluya, kami sembah Engkau, sembahlah Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup, kami sembahkan. Haleluya, haleluya.
Haleluya, Jesus, haleluya. 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 Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Raja di atas segala raja. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini atas kesempatan pagi hari ini yang Kau berikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kok sebentar firman-Mu akan ditaburkan ya Bapa. Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, supaya kami lebih berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ajarkan kami selalu berjalan menurut firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Elia Budi. Kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, hari ini kita mulai lewat online, lewat Zoom. Biarlah dengan meskipun lewat Zoom, tapi tetap hati kita konsentrasikan, kita fokuskan hanya kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu selalu hadir, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Meskipun saudara semuanya ada di rumah atau di tempat di mana saudara berada, saya percaya Tuhan yang kita sembah itu tetap Allah yang hidup, yang terus menyertai setiap anak-anaknya. Saudara, pagi hari ini tema firman Tuhan pagi ini yaitu bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Tuhan. Hati-hati dalam kita mengambil tindakan, dalam hati-hati dalam kita mengambil keputusan. Hati-hatilah setiap apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Karena situasi keadaan dunia ini, keadaan situasi yang kita hadapi, seluruh dunia mengalami goncangan. Bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga. Tapi pagi hari ini saya perlu ingatkan kepada kita semuanya, saya ingin bacakan firman Tuhan bagaimana seorang nabi, seorang utusan Tuhan yang sudah dipakai Tuhan, yang sudah dibenarkan hidupnya dan diperintahkan untuk membawa bangsanya keluar daripada Mesir. Saya akan bacakan di dalam Ulangan 34. Ini seorang nabi besar, Musa, ya. Dikatakan 34 ayat 1, kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh daerah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Soar. Stop dulu sampai di sini. Saudara perhatikan, Musa yang sudah dipakai oleh Tuhan, yang sudah diurapi oleh Tuhan, yang sudah diutus oleh Tuhan, yang membawa bangsanya, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Ini saat-saat terakhir Musa dalam hidupnya. Panggilan Tuhan kepada Musa, bagaimana sudah saatnya Musa stop pelayanannya. Musa ditunjukkan di bawah, di situ dikatakan ayat 1, naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, dibawa ke gunung Nebo, ditunjukkan semuanya. Ini loh nanti daerah-daerah yang akan direbut oleh orang-orang Israel. Daerah-daerah inilah tanah perjanjian yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Tapi Musa dikatakan hanya melihat saja. Musa hanya
melihat pandangannya hanya ke daerah-daerah yang akan direbut, ke daerah-daerah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, bahwa itulah tanah Kanaan, itulah tanah perjanjian, itulah tempat di mana orang-orang Israel akan tinggal. Tapi Musa hanya memandang saja, dikatakan ya seluruh, dikatakan semuanya. Ayat 4 dikatakan, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, ini janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Tuhan katakan, inilah tanah perjanjian. Inilah tempat-tempat di mana yang sudah aku tetapkan untuk ditempati oleh bangsa Israel. Tapi engkau hanya memandang dari seberang sungai itu, dikatakan engkau tidak akan menyeberang ke sana, engkau tidak akan sampai ke sana, engkau tidak akan menapakkan kakimu sampai ke sana. Dikatakan ini janji Tuhan kepada Musa yang sudah ditetapkan kepada, janjinya kepada siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi seluruh keturunannya Musa, seluruh bangsa Israel sudah ditetapkan, itulah tanahnya, tempat perjanjian. Ayat 5 dikatakan, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, setelah Musa memandang, setelah Musa melihat, setelah Musa memperhatikan tanah-tanah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, akhirnya apa saudara? Musa matilah di situ. Dikatakan di mana? Di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, di Bukit Nebo itu, Gunung Nebo. Dan ayat 6 dikatakan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Tidak ada satu orang pun yang tahu di mana pekuburannya daripada Musa. Musa akan dikubur di mana, tidak ada orang yang tahu, dikatakan. Firman Tuhan yang mengatakan, tidak ada seorang pun yang tahu di mana kuburannya Musa. Saudara, kalau sudah mengatakan tidak ada yang tahu, tidak ada yang orang yang mengerti di mana pekuburannya Musa, berarti Musa ditempatkan, dikhususkan, Musa ditaruh di tempat yang manusia tidak bisa melihat. Orang tidak bisa melihat. Ayat 7 dikatakan, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Musa waktu meninggal, Musa waktu mati, dia berumur 120 tahun. Tapi masih kuat, dikatakan kekuatannya masih tetap, matanya tidak blawur, dikatakan ya, tidak apa, dikatakan matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Kalau pada waktu itu Musa, ayo Musa maju berperang, Musa akan maju berperang, membawa senjata, membunuh musuhnya dengan kekuatannya yang masih dimiliki oleh Musa itu. Dia masih kuat, dia masih mempunyai kekuatan yang bukan seperti orang yang sudah tua, yang tidak kuat, yang sudah ngereweli, yang sudah tidak mampu, mungkin berdirinya sudah tidak kuat lagi, mungkin kalau jalan kesulitan, tidak seperti itu. Tapi dikatakan Tuhan meskipun masih kuat, meskipun masih memiliki kekuatan yang seperti orang-orang muda, tapi kalau Tuhan sudah memanggil, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Tuhan tahu setiap apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh saudara semuanya. Dia tahu sampai sekecil apapun apa kebutuhan saudara.
Tuhan tahu. Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat, Tuhan ingin menunjukkan benar-benar hidupnya ke dalam diri kita ini. Tuhan ingin menunjukkan, ini loh aku. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, ini loh aku yang selalu menyertai engkau, yang selalu melindungi engkau, yang selalu memberkati engkau, yang selalu memberikan yang terbaik untuk engkau. Tuhan ingin menunjukkan ini kepada kita. Saudara ingat, jangan lari kemana-mana. Datang di bawah kaki Yesus. Di hadapan Tuhan, di bawah kakinya, saudara akan berlutut. Saudara harus menyatakan, minta kepada Tuhan kekuatan. Kita minta kepada Tuhan, kita tidak perlu lari daripada masalah yang kita hadapi. Ya, kita harus hadapi masalah itu. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan. Tuhan beri aku hikmat. Tuhan beri aku kebijaksanaan. Tuhan beri apa yang kita minta, Tuhan akan berikan. Ya, saudara. Tadi sampai ayat 7. Terus ayat 9 kita bacakan, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya, sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah pengganti Musa. Yosua bin Nun ini pengganti Musa. Musa sudah meletakkan tangannya ke atas kepala Yosua. Dan Yosua diberikan roh kebijaksanaan. Dikatakan firman Tuhan yang mengatakan, Yosua diberikan roh kebijaksanaan. Yosua orangnya bijaksana. Dia tahu apa yang harus dikerjakan. Dia tahu roh yang dimiliki itu adalah roh yang dari Tuhan, yang setelah Tuhan mengurapi Musa, dia tahu bahwa Tuhan akan memakai dirinya. Dia memiliki roh kebijaksanaan. Terus saya akan bacakan di dalam Yosua pasal 1 ayat 3. Dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan sudah berjanji kepada Musa, sekarang Tuhan juga janji kepada Yosua. Apa yang atau tempat yang sudah kau injak, di mana kakimu menginjakkan tempat itu akan berikan. Saudara yakin, kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, apapun saudara yang akan saudara lakukan, Tuhan terus ada menyertai saudara. Kakimu di mana kakimu melangkahkan, menginjakkan, di situ tempat di mana Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Tuhan selalu memberikan jalan kepada setiap anak-anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia selalu ada dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Kaki kita ini loh melangkah ini mau kemanapun Tuhan selalu menyertai. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik. Terus saya akan bacakan tadi ayat 3, sekarang ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Katakan amin. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dikatakan ayat 5 itu, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan kepada Yosua, janji Tuhan kepada kita, kemanapun kita pergi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Dia selalu ada. Dia selalu menyertai kemanapun kita pergi. Dia selalu memberikan hikmat kepada kita. Dia selalu memberkati kita. Dia selalu memberikan yang kita tidak ngerti, yang kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Tuhan akan memberikan itu yang terbaik untuk kita. Seringkali kita ini berpikir, kadang itu kita berpikir, masa sih Tuhan itu menolong aku? Masa sih Tuhan menyertai aku? Masa sih aku diberkati oleh Tuhan? Masa selalu ada tanda tanya, masa sih? Firman Tuhan dengan tegas, dengan jelas dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau, tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Dia selalu ada. Dia selalu hadir dimanapun kita berada. Amin, saudara. Pagi ini, saudara, benar-benar siapkan benar hidup kita ini. Kita mau dipakai Tuhan, kita mau diberkati oleh Tuhan, kita mau memberikan benar-benar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah apa saudara? Menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Kalau engkau mau beruntung, engkau mau diberkati, jangan menyimpang kanan atau kiri. Jalan lurus. Kalau Tuhan mengatakan jalanlah terus, lurus, jalan lurus. Jangan menyimpang. Tuhan akan memberkati hidupmu. Meskipun sekarang keadaan ekonomi kita mengalami naik turun, meskipun kita mengalami ini, tapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin, saudara. Dia selalu ada, Dia selalu menyertai, Dia selalu menuntun jalan kita, Dia selalu menggendong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Tuhan akan menggendong kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Asal kita mau hidup sesuai dengan firman-Nya. Amin, saudara. Ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa, ini yang utama. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wah, ini berkat Tuhan semua ini. Dikatakan saudara akan beruntung, saudara akan berhasil. Wah, ini janji Tuhan semuanya ini untuk kita. Ya, ini janji Tuhan yang sudah dikatakan melalui firman-Nya bahwa Tuhan selalu menyertai. Asal apa saudara dikatakan? Tidak lupa memperkatakan Taurat ini, merenungkannya siang dan malam. Ya, tidak nanti dulu aja Tuhan, aku sekarang mau seneng-seneng dulu. Tidak, saudara. Tapi kemanapun kita pergi, Tuhan selalu ada atas kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah, lagi sekali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Luar biasa, ini janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan itu cinta kepada kita. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Bahwa Tuhan menunjukkan bahwa Dia benar-benar mengasihi kita dengan sepenuh hati, saudara. Ya, saudara, ada beberapa kasus ya
ada beberapa kasus kematian karena digigit oleh ular, ya. Kan kita sering lihat di TV, ya. Mungkin juga kita lihat di luaran ada orang yang memelihara ular, ya. Waduh, dengan gagahnya, dengan cekatannya, dengan senangnya, dengan bangganya ditunjukkan kepada orang-orang bahwa dia bisa mengendalikan ular yang berbisa itu, king cobra gitu ya. Dia bisa mengendalikan itu semuanya. Wah, dengan sombongnya dia menunjukkan, ini loh aku bisa. Tapi apa saudara? Satu ketika dia melupakan ini. Tahu-tahu king cobra itu menggigit dia. Cus, digigit. Masuklah racun ke dalam tubuhnya. Dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa dokter dilihat racunnya sudah mulai menjalar, sudah masuk ke dalam tubuhnya. Matilah dia. Apakah dengan kesombongannya, apakah dengan egonya yang tinggi itu menunjukkan ini loh aku bisa. Apakah dengan itu semuanya dia tidak akan mati setelah digigit? Tidak, saudara. Meskipun dia dengan sombongnya gitu, kalau dia digigit pasti mati karena ularnya mengandung racun. Dia lupa, saudara. Dia lupa. Dia lupa. Dia lupa. Saya katakan dia lupa bahwa yang dipelihara binatang yang buas. Dengan apa yang dihadapinya dengan binatang yang buas, harusnya dia lebih hati-hati, lebih menjaga diri, ya. Bukan hanya digigit oleh king cobra, ada juga orang yang mati akibat angsa. Akibat angsa ya, ada orang yang mati tenggelam karena angsa peliharaannya, enggak tahu karena apa kok tahu-tahu dia tenggelam. Mungkin masih enggak bisa berenang atau yang lainnya. Juga ada yang mati diterkam oleh harimau peliharaannya. Juga ada yang mati kehilangan anaknya karena digigit oleh anjing, dimakan oleh anjing pitbull. Itu saudara kan pernah lihat anjing pitbull, kalau sudah gigit gini tidak akan lepas. Anjing pitbull itu sudah gigit gini tidak akan lepas. Biar apapun yang dilakukan tidak akan lepas. Apakah kita mau memelihara seperti itu? Boleh saudara memelihara, tapi juga harus hati-hati, harus menjaga di mana yang tidak boleh dilakukan, di mana yang bisa dilakukan, harus tahu diri. Ya, dikatakan saudara pasti tahu Panji si petualang itu, dia juga berpesan, dia mengatakan yang sudah biasa menjinakkan reptil, yaitu dia sendiri itu, mengingatkan agar tidak menyepelekan hewan-hewan yang berbahaya sekalipun mereka adalah hewan peliharaan. Meskipun harimau itu dari bayi, dari kecil dipelihara sampai menjadi besar, tetap harus hati-hati. Dikatakan pesannya si Panji ini harus hati-hati, namun tidak dapat menjamin bahwa suatu saat dia tidak akan menerkam pemiliknya. Loh, tidak ada jaminan toh. Tapi kalau hidup kekal kita dapatkan, kita dapat jaminan enggak? Kita dapat jaminan, ya. Kalau Tuhan sudah hadir ke dalam dunia, kalau Tuhan sudah datang ke dalam dunia, Tuhan mengatakan, aku ingin menebus dosa manusia. Kalau kita mau datang di bawah kakinya, kita mau hadir, menghampiri Tuhan, mengatakan, Tuhan ini aku tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku minta pengampunanmu. Ya, Tuhan mau supaya kita ini benar-benar mau minta, mau hadir kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Supaya dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita,
Tuhan akan melakukan yang terbaik. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Saudara, kita lihat Mazmur 37 ayat 27 dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Jauhilah yang jahat. Jangan coba-coba main-main dengan hal yang buruk. Jangan main-main dengan dosa. Kalau kita sudah mulai main-main dengan dosa, kita akan terlibat, iblis akan mengikat kita dengan benang yang tipis. Iblis mengikat kita dengan cintanya kita kepada dosa ini, kasihnya kita kepada dosa ini. Iblis tambah mengikat kita sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lama-lama kita tidak bisa bergerak. Kita hanya bisa pasrah kepada iblis. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita ngomong kepada Tuhan, Tuhan aku butuh pengampunan. Aku butuh Engkau merubah hidupku. Aku perlu Engkau memperbarui hidupku. Aku perlu Tuhan Engkau memberikan yang terbaik untuk hidupku ini. Perbarui hidupku, ubah hidupku. Supaya aku benar-benar bisa layak di hadapan-Mu. Ya, kita bisa ngomong kepada Tuhan. Saudara tahu penunjuk jalan, biasanya kalau kita keluar kota ada batu peringatan itu ya, yang menunjuknya misalnya arah ke mana, ke Mojokerto berapa kilometer, nanti jalan lagi ke Mojokerto berapa kilometer, ke Mojokerto berapa kilometer, penunjuk di mana menunjukkan supaya kita mengingatkan kepada kita, oh sudah dekat, oh jalan lagi, oh tambah dekat, oh tambah dekat. Satu peringatan menunjukkan bahwa tempat yang kita tuju itu sudah mendekati, kita sudah mendekati tempat yang kita tuju itu. Ini ada, saya akan bacakan di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal 7. Ya, saya bacakan ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, jika kamu berbalik kepada Tuhan, itu tandanya apa? Jika kamu kembali datang kepada Tuhan, dikatakan berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ala asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia atau Tuhan akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ini saudara, bangsa Israel waktu itu sangat jauh kekuatannya sama bangsa Filistin. Ya, tentaranya kalah hebat, ya, terus persenjataannya sudah kalah sama Filistin. Tapi ini Samuel dia berbicara kepada orang-orang Israel, ya. Suruh apa? Menjauhi apa? Suruh menjauhi para ala-ala asing atau patung-patung berhala yang didirikan, penyembahan-penyembahan berhala, itu harus diminggirkan semua. Harus disingkirkan semua. Harus datang kepada Tuhan, dikatakan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Orang Filistin waktu Daud sebelum dia diurapi, waktu Daud sebelum dia bisa menjadi raja untuk Israel, Filistin sudah menekan bangsa Israel. Filistin dengan orang-orang yang gede-gede, orang yang gagah-gagah, orang Israelnya kecil-kecil hanya melihat mendengakkan kepalanya, hanya melihat, oh musuhku gede-gede, oh musuhku segini ya, aku akan dimakan ini nanti.
orang Israel ketakutan. Tapi di sini saat orang Israel ketakutan kepada bangsa Filistin, orang Israel dia mendatangi si hamba Tuhannya yaitu Samuel. Dia datang kepada Samuel. Tapi Samuel mengingatkan, jauhi semua berhala-berhala yang kau sembah. Jauhi semuanya, karena itu tidak memperkenankan hati Tuhan. Tuhan akan benci kepada orang-orang yang menyembah kepada berhala. Bukan menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada berhala. Menyembah kepada patung-patung. Menyembah pada di situ juga dikatakan, para Asitoret dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Singkirkan semuanya, jauhkan semuanya, hancurkan semuanya. Datang kepada Tuhan. Fokuskan pikiran kita kepada Tuhan, dikatakan. Terus, ayat 5 dikatakan, lalu berkatalah Samuel mulai ngomong lagi kepada bangsa Israel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu. Seneng enggak? Seneng disuruh orang Israel itu kumpul di Mizpah. Samuel berkata, kumpulkan di sana, aku akan berdoa untukmu. Kalau ada hamba Tuhan yang berkata, sini, ya, berkata kepada kita, aku akan berdoa, aku akan memberkati engkau. Senang enggak hati kita? Pasti senang. Dikatakan, aku akan berdoa, dikatakan, aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Bukan kepada patung-patung, bukan kepada berhala-berhala, bukan kepada manusia, apapun, air atau kayu yang disembah oleh orang-orang. Tapi aku akan berdoa kepada Tuhan. Dikatakan ayat 5 itu, aku akan berdoa kepada Tuhan. Ya saudara, tadi ayat 3 dikatakan Samuelnya minta kepada bangsa Israel untuk bertobat. Samuelnya minta kepada orang Israel, seluruh bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan, menghancurkan semuanya itu. Tapi sekarang ayat 8 dikatakan, ini permintaan orang-orang Israel kepada Samuel. Ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, ya, bangsa Israel mulai ngomong kepada Samuel, janganlah berhenti berseru kepada kami. Ini apa artinya, saudara? Jangan berhenti berseru, jangan berhenti selalu mengingatkan kepada kami apa saja yang kami perbuat, apa saja yang kami lakukan itu salah. Selalu ingatkan kami, ya. Jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan. Ya, ingatkan kami dan berseru kami kepada Tuhan Allah kita. Supaya apa? Supaya Tuhan menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Tadi permintaan Samuel oke dilakukan oleh bangsa Israel. Sekarang orang Israelnya minta mohon-mohon. Minta supaya benar-benar Samuel terus minta kepada Tuhan. Minta kepada Allah untuk melindungi, untuk menjagai, untuk menjauhkan dari orang Filistin itu. Samuel, apa yang dilakukan oleh Bapak Samuel? Samuel minta kepada Tuhan. Dan ayat 9 dikatakan, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka langsung Tuhan jawab. Kalau saudara minta ampun kepada Tuhan akan dosa yang sudah saudara lakukan, langsung dikatakan jawaban Tuhan itu hadir. Jawaban Tuhan itu datang kepada kita. Dengan mulut kita mengatakan, Tuhan ampuni aku.
pengampunan itu akan datang seketika. Dikatakan ayat 9, dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia. Jawaban itu langsung seketika, asal dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh mohon kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan jawaban. Tuhan akan mengampuni kita, Tuhan akan memberkati kita. Ini jawabannya. Ayat 10 dikatakan apa, saudara? Perhatikan. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan Israel. Dipikir kesempatan orang Israel mempersembahkan korban bakaran, rame-rame. Dipikir orang Filistin kesempatan ini kita serang orang Israel, kita bunuh semua orang Israel. Apa yang dilakukan, saudara? Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi. Dikatakan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. Seperti perang itu, saudara. Mungkin saya ilustrasikan seperti perang. Langsung di atas kepalanya bangsa Filistin itu. Wah, sudah ribut ramai gitu. Waktu itu orang Filistin merasa dia di atas angin, pasti menang. Langsung Tuhan datang menggelegar, langsung dibikin kocar-kacir semuanya. Ini, saudara, jawaban Tuhan itu luar biasa. Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Kalau kita menghadapi jalan buntu, jalan ini tidak ada kepada kita untuk kita maju, masuk ke sana. Tapi Tuhan akan membuka jalan yang lain kepada kita. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Yang terbaik kepada setiap anak-anaknya. Pagi ini, saudara, tidak usah lari ke sana kemari. Datang di bawah kaki Tuhan. Hampiri Tuhan. Pada perjamuan kudus pagi hari ini, hampiri Tuhan. Tuhan tahu kesusahanmu. Tuhan tahu keluh kesahmu. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu curahan, tangisanmu itu Tuhan tahu. Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan. Tuhan melihat apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pengampunan. Tuhan akan melakukan yang terbaik. Tuhan akan mengubah hidupmu dari yang tidak berkenan menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang cinta kepada Tuhan, orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan dimanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi, di situ Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada setiap anak-anaknya, kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan bertindaklah hati-hati, lakukan jangan sampai kita sembrono, ya seperti tadi binatang-binatang buas yang dipelihara, hati-hati. Jangan pelihara dosa itu di dalam hati kita. Jangan izinkan Tuhan itu iblis itu hadir dalam diri kita. Tapi izinkan Tuhan, Yesus itu selalu ada dalam hidup kita. Supaya apa, saudara? Supaya benar-benar hidup kita diberkati. Supaya hidup kita bisa memberkati orang lain. Apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik, jalan yang terbaik bagi kita. Saudara, pagi ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucapkan kata-kata kepada Tuhan, minta supaya Tuhan mengubahkan hidup kita, minta supaya Tuhan memperbarui hidup kita, minta supaya Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita.
supaya kita tidak selalu mengalami jalan buntu saja. Tapi kita minta supaya benar-benar hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diperbarui oleh Tuhan, diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita ngomong kepada Tuhan. Ngomong, ucapkan dengan mulut kita, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, perbarui aku Tuhan. Aku mau hidupku ini diubahkan, aku mau hidupku ini diperbarui, supaya benar-benar Engkau nyata dalam kehidupanku dan hidupku dapat memberkati orang lain. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mengucap syukur, kami percaya Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu hadir dalam hidup kami ini Tuhan. Hidup kami Engkau yang punya, bukan milik kami sendiri, tapi Engkau yang punya Tuhan. Ampuni, mungkin seringkali kami menyimpan dosa, membiarkan dosa itu bercokol dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, perbarui hidup kami. Supaya benar-benar hidup kami ini dirubahkan, diubah, diperbarui. Seringkali kami menghadapi jalan buntu, tunjukkan jalan keluar kepada kami. Tunjukkan jalan keluar bagi kami. Supaya benar-benar hidup kami ini bisa memberkati orang lain. Dapat memberkati orang lain. Berkat itu boleh keluar melalui hidup kami ini. Dan disampaikan, dibagikan kepada orang lain. Terima kasih. Pagi ini kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup bukan Allah yang mati. Engkau yang Allah selalu hadir dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu memperhatikan hidup kami dan memberkati hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkatinya. Terima kasih pagi ini kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan yang sudah melindungi, Tuhan yang sudah menyertai, Tuhan yang sudah mengampuni, Tuhan yang sudah memperbarui hidup kami. Engkau selalu hadir dimanapun kami berada. Kami serahkan perjamuan kudus pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan, kami percaya Tuhan akan menguduskan hidup kami, memperbarui hidup kami, memberkati hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu hadir dimanapun dan kemanapun kami pergi. Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Waktu dan selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Saya serahkan Pak Joni. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pagi hari ini tangkap firman Tuhan, supaya saudara sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik untuk membawa kita ke tanah Kanaan dengan pimpinan Tuhan. Pagi hari ini Pak Elia menyampaikan firman Tuhan. Apa yang akan saya sampaikan minggu depan itu sudah disampaikan Pak Elia pagi hari ini. Berarti Tuhan punya rencana yang terbaik. Biarlah di dalam hidup kita
tidak ada binatang buas yang kita pelihara, yaitu iblis. Dosa itu seperti binatang buas yang terus kita pelihara. Iblis itu dia terus di depan kita, dia berbuat baik untuk terus membawa kita, menyeret kita dalam dosa. Tapi pada saatnya kita akan diseret ke dalam neraka, kita tidak punya kemampuan untuk selamat. Karena itu berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, supaya hidup kita diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk makan dan minum perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menyiapkan roti dan anggur, ya, minggu yang lalu yang ibadah sudah mendapatkan dari gereja. Yang tidak datang ibadah, saya sudah sampaikan di grup supaya menyiapkan roti dan anggurnya itu bisa, teh itu bisa sebagai pengganti anggur. Itu tidak masalah ya, saudara siapkan roti dan anggur. Mari saudara pegang roti yang ada di tangan kanan saudara. Sebelum kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum saya membacakan ayat. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami mempersiapkan diri untuk makan dan minum perjamuan kudus. Biarlah tumpangkan tanganmu atas hambamu ini Tuhan, layakkan hambamu pagi hari ini yang melayani Engkau Tuhan, juga jemaat Tuhan yang pagi hari ini untuk makan dan minum perjamuan kudus. Engkau layakkan kami semuanya supaya kami layak di hadapan-Mu dan berkenan kepadamu Tuhan. Kau berkati tumpangkan tangan-Mu atas perjamuan kudus yang sudah kami persiapkan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa di dalam perjamuan kudus dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang ada masalah mendapat pertolongan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan tubuh Yesus? Mari dengan iman, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat cawan di tangan kanan kita. Saya akan membacakan
firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan berkat Tuhan ini satu dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Syukur kami menyembah, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat pengorbananmu. Engkau mati bagi kami. Engkau menebus dosa kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau sangat baik. Engkau luar biasa kasih-Mu. Luar biasa cinta-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hidup kami telah Kau tebus di atas kayu salib Tuhan. Engkau telah mati bagi dosa kami. Engkau yang tidak berdosa, Engkau dibuat menanggung dosa kami Tuhan. Supaya kami yang percaya kepada-Mu, Kau ampuni dan Kau selamatkan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Perjamuan kudus ini Tuhan, kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan atau perpuluhan Bapak Ibu bisa ditransfer ke rekening gereja ya. Tolong diperhatikan, bila Bapak Ibu tidak punya rekening gereja bisa WA di grup ya, supaya kami bisa memberikan rekening gereja. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan tetap ibadah melalui Zoom. Saya berharap semua jemaat bisa ibadah pukul 9 pagi melalui Zoom ya, bersama-sama dengan kami. Nanti sore saya umumkan buat Bapak Ibu yang punya anak kecil ya, ada ibadah anak jam 4 sore ya. Tolong melalui Zoom ya. Jadi ada ibadah anak melalui Zoom. Jadi tolong Bapak Ibu membantu anak-anak untuk masuk di Zoom untuk mengikuti ibadah anak jam 4 sore. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, bisa mungkin di rumah bisa berdiri juga enggak apa-apa.
kita mengucap syukur untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau penuh kasih. Kami seringkali tidak setia, tetapi Engkau tetap setia kepada kami. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sudah beribadah melalui Zoom ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati anak-anak-Mu, Jemaat X-Blessing Tuhan, baik yang melalui ibadah melalui Zoom Tuhan, maupun yang ibadah mereka yang datang di gereja, beberapa orang Engkau juga memberkati Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan turun atas Jemaat X-Blessing Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau juga memberkati anak cucu kami. Tuhan memberikan hikmat, Engkau menjadikan mereka perkasa di muka bumi ini Tuhan. Dan Tuhan memberkati baik mereka yang sekolah maupun yang sudah bekerja. Tuhan memberkati mereka. Mereka terima berkat-Mu secara luar biasa. Kami sungguh bersyukur untuk saudara-saudara kami bila ada yang sakit, Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat Mega Tuhan, kalau hari Jumat yang lalu dia habis operasi, Tuhan tolong Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau pulihkan kesembuhan buat bekas operasinya, Engkau pulihkan. Tidak akan ada tumbuh kiste lagi Tuhan. Kalau kiste itu sudah diangkat, sudah diambil oleh dokter, Tuhan pakai dokter, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan tumbuh kiste yang baru Tuhan. Tuhan, Engkau punya kuasa. Engkau juga menolong saudara-saudara kami yang sakit. Engkau tolong Pak Arinson, masalah dahaknya, batuknya, dan masalah jantungnya. Tuhan, Engkau jamah dia. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan dia. Sembuhkan Eli juga Tuhan. Juga Engkau tolong Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada penyumbatan Tuhan. Pada pembuluh darahnya juga Tuhan Engkau tolong. Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong Tuhan saudara kami yang lain. Kami tidak bisa sebutkan nama mereka Tuhan, tapi Engkau tahu. Engkau menjamah mereka. Jamah Diego, jamah Melia, Engkau sembuhkan. Engkau pulihkan penglihatannya sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan. Di dalam darah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau menolong anak-anak-Mu dan Engkau membuka jalan bagi pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Mari saudara angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dan memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Dan percayalah kepada Tuhan akan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Siap sedia untuk minggu depan untuk mengikuti ibadah melalui Zoom. Ya, Tuhan Yesus memberkati.